Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anakku. Di pagi yang cerah ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat datang di channel Media Belajar, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk kalian tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Fokus pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 4. Ada beberapa muatan mata pelajaran yang perlu kalian kuasai, yaitu muatan pelajaran IPA, kemudian muatan pembelajaran bahasa Indonesia, dan muatan pembelajaran SBDP. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Dengan kegiatan menggambar gambar, siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati syair lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan, siswa dapat menjelaskan interval pada nada dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca tangga nada, siswa dapat menjelaskan cara memainkan interval pada sebuah lagu dengan tepat. Dengan kegiatan membaca bacaan dampak kepedulian remaja terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis dengan tepat. Dan yang keenam, dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak-anak perempuan dan laki-laki, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 4 hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini kalian disajikan sebuah gambar. Perhatikan gambar tersebut dengan baik-baik. Kemudian kalian coba bahas apa isi dari gambar tersebut. Baik anak-anak, setelah kalian pelajari dan kalian lihat gambar tersebut, ada pertanyaan yang muncul, antara lain apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Kemudian, bagaimana cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah? Pada gambar tersebut, hal yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya adalah sedang menanam pohon. Jadi, Siti dan teman-temannya sedang menanam pohon. Kemudian, pertanyaan berikutnya mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Ada beberapa poin yang perlu kita lakukan dalam menjaga lingkungan sekolah. Antara lain, menjaga kebersihan, menanam tumbuhan, dan merawat tumbuhan yang ada di sekolah. Itu adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita dengarkan lagu mengenai Aku Cinta Lingkungan.
Nah anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan, kalian tentunya harus memahami apa yang dimaksud dengan tangga nada. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Berikut di bawah ini disajikan tabel tentang tangga nada. Kalian dapat mempelajari lewat tabel di bawah ini. Untuk memahami interval, kalian harus memahami tangga nada, terutama yang berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Yang pertama, deretan nada-nada atau naik turun dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke A ke B, B ke C, C ke B, B ke A ke G, G ke F ke E ke D, dan D ke C. Yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C ke D, D ke E ke F ke G, G ke A ke B, dan B ke C adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada ke C, langkah ke 1, C ke D, langkah kedua, dan C ke E, langkah ketiga. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, C aksen ke D aksen. Dalam tangga nada C mayor, D aksen adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkat, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C aksen kita tetapkan sebagai nada pangkat. Diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. C aksen ke C aksen adalah langkah ke-1 disebut prime. C aksen ke D aksen adalah langkah kedua disebut secondo. C aksen ke E aksen adalah langkah ketiga disebut third. C aksen ke F aksen adalah langkah keempat disebut quart. C aksen ke G aksen adalah langkah kelima disebut queen. C aksen ke A aksen adalah langkah keenam disebut sext. C aksen ke B aksen adalah langkah ketujuh disebut septim. C aksen ke C aksen 2 adalah langkah ke-8 disebut oktav. Nah, itu adalah urutan interval nada dalam lagu Aku Cinta Lingkungan. Baik, setelah kalian mempelajari interval nada dan tangga nada, berikut ini kalian baca mengenai bacaan yang berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Yuk kita baca bersama-sama bacaan di bawah ini. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang biasa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh,
Melalui kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. Kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Ketiga, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, itu bacaan mengenai bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Jadi dari bacaan tersebut, remaja sangat diharapkan untuk cinta peduli dengan lingkungan. Dan dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pecinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Beberapa kegiatan pecinta alam diantaranya melakukan reboisasi, menciptakan tempat sampah, menanam pohon di halaman rumah, dan menghemat air. Apa dampaknya bila kita peduli terhadap lingkungan? Hutan dan pinggiran jalan akan terlihat hijau dan asri penuh pepohonan. Udara di lingkungan sekitar menjadi sejuk dan mengurangi dampak pemanasan global. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut bahwa masa tumbuh kembang anak dimulai pada usia 10 hingga 12 tahun. Kalian perhatikan gambar berikut ini, bagaimana pertumbuhan manusia dari mulai bayi, kemudian anak-anak, kemudian memasuki masa remaja, kemudian memasuki dewasa. Itu adalah pertumbuhan manusia. Dari gambar tersebut yang menunjukkan pertumbuhan masa remaja, yaitu gambar keempat dan gambar kelima. Pada pertumbuhan manusia, pertumbuhan anak laki-laki dan pertumbuhan anak perempuan, ada yang disebut dengan namanya ciri-ciri pubertas. Ini sebetulnya sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Namun di sini kita bahas kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Pada ciri-ciri pubertas anak laki-laki ada beberapa ciri yang biasanya dapat kita lihat. Yang pertama, badan bertambah tinggi dan besar. Yang kedua, otot dada dan bahu melebar.
Yang ketiga, tumbuh jakun dan suara menjadi berat. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang, janggut, rambut ketiak dan di sekitar kelamin. Yang kelima, terkadang juga tumbuh rambut di dada. Yang keenam, mulai berjerawat. Dan yang untuk laki-laki biasanya ciri primernya adalah mengalami mimpi basah. Namun tidak semua anak laki-laki mengalami mimpi basah. Kemudian ciri-ciri fisik pubertas pada anak perempuan diantaranya yaitu 1. Badan bertambah tinggi dan besar. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, payudara mulai membesar. Dan yang keempat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin. Yang kelima, mulai berjerawat. Dan satu lagi pokok ciri primer pada perempuan yaitu mengalami menstruasi. Nah, itu anak-anak mengenai ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, Bapak cukupkan materi untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang tadi kita bahas dan kita pelajari bersama dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa cinta lingkungan merupakan tugas kita bersama agar lingkungan yang kita diami agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Terima kasih. Sekali lagi Bapak pesan kalian untuk tetap terus semangat belajar, jangan mudah menyerah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.